Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview pembahasan materi tentang hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ardayandi SHMH. Pada pertemuan ketiga kali ini membahas tentang bab 2, yaitu pernyataan atau deal meaning. Istilah pernyataan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana. Pengaturan penyertaan secara umum ada dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 dan sampai pasal 62. Dan secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Kemudian ada pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Kemudian ada bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada jid dihad plegen, yaitu orang yang melakukan. Yang kedua ada jid dihad down plegen, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada jid dihad mede plegen, yaitu orang yang turut serta melakukan. Yang keempat ada jid dihad uitlocking, yaitu orang yang membujuk atau menggerakkan. Kemudian yang terakhir ada jid dihad mede plegetate, yaitu orang yang membantu melakukan. Nah, dari 5 bentuk tersebut hanya bentuk nomor 5 yang hukumannya dapat diskon 30% atau dikurangi sepertiganya menurut KUHP. Kemudian ada penggolongan penyertaan. Yang pertama yaitu penggolongan menurut KUHP. Yang pertama ada golongan pelaku, yaitu ada dalam bentuk 1 sampai bentuk 4. Kemudian ada golongan pembantu, hanya bentuk 5 saja. Kemudian menurut doktrin, yang pertama ada zelfstandigen vormen van del mening, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Artinya, pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Ada dalam bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Kemudian yang kedua ada zelfstandige vormen van del mening, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Ada dalam bentuk 4 dan bentuk 5. Kemudian ada bentuk-bentuk pengertian bentuk-bentuk dari bentuk 1 sampai bentuk 5. Bentuk 1 yaitu plegen atau dader, atau orang yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal. Ada 2 pandangan dalam hal tersebut. Yang pertama, pandangan yang luas, yaitu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik terdapat dalam pasal 55 KUHP. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan yang sempit, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik jadi pelaku, atau sama dengan disebut dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yang kedua adalah bentuk down plegen, atau yang disebut juga dengan orang yang menyuruh melakukan. Orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai pelantara yang berperan sebagai alat. Yang pertama ada 2 pihak. Ciri-cirinya yang pertama ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung atau disebut juga dengan manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung yaitu manus domina atau auctor intellectualis. Dan terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai berbuat aktif, dan alat yang dipakai tidak dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu yang pertama
tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, ada dalam pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan memaksa dalam pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Kemudian adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang keempat, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Baik, mungkin sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.